Masa lagi pakai baju bisnis Yamaha nih, nggak apa-apa atau? Nggak apa-apa karena itu poinnya. Hai semuanya, kita lagi di kantor PT Tamrin nih. Kita di sini tuh mau tanya-tanya tentang hard skill dan soft skill yang dibutuhkan di PT Tamrin loh. Buat kalian yang mau bekerja di PT Tamrin, simak baik-baik ya. Buat kalian yang penasaran sama siapa kita akan wawancara, ini dia Pak Malianto, Manajer Training and Development di PT Tamrin. Langsung aja yuk kita tanya-tanya. Kami mau tanya Pak, gimana sejarah dari PT Tamrin Brothers ini? Sejarah dari PT Tamrin sendiri ya. Iya. Ya, Tamrin Group berdiri itu kurang lebih hampir 54 tahun. Jadi tepatnya itu tanggal 11 Desember 1968. Berawal dari produk tahu ban gitu ya. Jadi dulu awal-awal itu Pak Koko itu jual ban Goodyear, sampai sekarang bertahap kurang lebih ada sekitar 23 perusahaan yang sudah ada di Tamrin Group. Tentunya perusahaan Tamrin Group ini kalau kita lihat di Sumatera Selatan merupakan perusahaan terbesar ya, dan alhamdulillah juga kita juga sudah merintis baik dari otomotif ya, ada Yamaha, ada Suzuki, ada Hino, ada Ford, ada Mercy, dan kalau dari segi otomotif itu ada Emilia, dan juga Emilia itu sebagai hotel, terus juga ada Palembang Indah Mall, ada Food and Beverage, kita ada yang andalan itu di itu ada Nak Kemano atau di Regarden, dan juga bisnis lain yang bisa membantu masyarakat Palembang pada kebanyakan itu. Untuk ini Pak, untuk perkembangan bisnisnya sendiri sama untuk organisasi dari PT Tamrin kira-kira gimana Pak? Nah, kebetulan kalau untuk di Tamrin Group sendiri itu CEO kita ada Ibu Elisa Tamrin. Setelah ada Ibu Elisa Tamrin, di bawahnya itu ada Ibu Yeni Timadius. Jadi Ibu Yeni Timadius ini selaku direktur dari HR. Nah, selain di bawahnya itu ada yang namanya HR, ada yang namanya GA, ada di divisi Training and Development, dan juga BPM. Untuk di divisi di bawahnya itu kan ada yang namanya Bapak Saiful Erian. Bapak Saiful Erian itu sebagai senior manager di Training and Development dan juga Business Process Management. Lalu di situ ada saya yang memegang untuk di bagian manajer Training and Development. Terus juga ada Bapak Tommy yang memegang di Business Process Management. Setelah itu di bagian YA itu ada Bapak Handoko. Terus juga di bagian HR itu ada, kalau untuk perekrutan nih ada Pak Ferdinand. Terus juga kalau di payroll, kalau kita bilangnya sih payroll kan masih di HR ya, itu ada di Susanti. Terus juga di bagian ICT itu seperti IT-nya kita gitu ya. Jadi ICT itu ada Pak Rusman, dan juga ada legal juga. Di legal itu ada Bapak Rudi. Jadi itulah divisi kami yang menaungi semua unit bisnis. Kurang lebih ada 23 unit bisnis yang sampai sekarang terus berkembang dan hadir di Sumatera Selatan. Terus kalau struktur organisasi. Untuk SDM dari perusahaan Tamrin sendiri gimana Pak? SDM-nya gitu ya. Nah, kebetulan kita SDM mayoritas ini berasal dari kota Palembang juga ya, terus juga berasal dari anak-anak SMA dan juga dari universitas-universitas yang ada di Palembang. Memang kalau kita lihat dalam segi apa sih yang kita butuhkan, kita itu ada yang namanya core value. Tentunya orang-orang yang mau masuk di Tamrin Group, kita harus cek dulu itu core value-nya gitu, sesuai nggak sih dengan visi misi kita, bahwa kita kan ingin pertama menciptakan proses administrasi yang simple dan excellent. Terus juga kita ingin menciptakan the next leader masa depan gitu ya, kita ingin melayani pelanggan kita. Jadi kita yakinkan dulu nih orang-orang yang mau masuk, pertama core value mereka itu, ini anak punya integritas enggak sih, kejujuran mereka bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.
berbicara integritas ada yang namanya communication, bagaimana kemampuan mereka untuk berkomunikasi, bagaimana mereka berinteraksi antar nanti sesama timnya gitu ya. Terus juga ada integrity communication. Tadi kita masuk mengenai integrity communication, ada yang namanya customer focus. Sadar atau tidak sadar, besarnya sebuah perusahaan itu kan tergantung ke customer kita gitu ya, bahwa hadirnya kita, perusahaan mana sih yang nggak tergantungan dengan customer gitu ya, pasti kita semua bergantungan dengan customer. Itu customer focus ini penting banget buat hidup matinya perusahaan. Setelah itu ada yang namanya teamwork. Sadar atau tidak sadar, kalau kita ngobrol mengenai Superman mah sejat gitu ya, ada super team gitu. Untuk itu di Tamrin Group sendiri yuk kita bahu-membahu bersama, bekerja sama untuk membangun bisnis ini bersama-sama. Nah, kan ada yang namanya integrity, customer focus, terus juga ada terakhirnya itu teamwork. Nah, itulah core value yang ada di kita. Jadi kami ingin semua perusahaan yang dinaungi oleh Tamrin Group, terus juga kalau kita lihat manusia-manusianya gitu ya, karyawan yang ada di sini juga menerapkan core value yang ada di sini. Dan yang pasti yang ada yang namanya continuous improvement. Kita ingin semua karyawan yang ada di kita itu secara langsung gitu ya ikut andil, kira-kira ada perubahan apa sih di unit kerja mereka gitu ya, kira-kira yang bisa disimpulkan kita simpulkan, terus juga ada kreativitas apa gitu. Nah, itu sangat kami harapkan baik dari generasi milenial ataupun generasi yang bisa dibilang senior milenial. Apalagi adik-adik sekarang kan ini generasi Z ya. Nah, ini biasanya anaknya kreatif semua kan. Nah, itu yang kami harapkan dari itu. Perbaikan yang selalu berkelanjutan untuk menuju proses yang baik ke depan. Tapi kalau itu kan udah termasuk yang dibutuhkan dari perusahaan. Nah, kalau ngomongin soft skill nih Pak, adakah karakteristik yang lebih spesifik yang dibutuhkan untuk perusahaan? Kalau kita berbicara mengenai soft skill, pasti itu berbicara mengenai people-nya gitu ya. Nah, pasti tentunya banyak sekali. Kalau Tamrin kan ini selalu buka tiap hari gitu ya. Kira-kira saya cocoknya di mana gitu ya, perekrutan. Saya cocoknya di mana? Tentunya kita ada divisi-divisi atau ada hal-hal terkait gue butuhnya desain kreator gitu ya, kita butuhnya anak-anak sales, kita butuhnya admin gitu ya. Tentunya yang kita pegang adalah 5 hal tersebut, core value, baik dari integrity, customer focus gitu ya, terus juga communication, continuous improvement, dan juga teamwork. Itu sangat dimiliki di tempat kita, bahkan tiap bulan ataupun setiap evaluasi kita lihat tuh bagaimana pola kerja mereka gitu ya. Banyak sih anak-anak yang bisa dibilang pinter gitu ya, namun kenapa nggak diterima di Tamrin sih? Ternyata memang kita itu milihnya gitu ya, milihnya kan bukan cuma pinter saja, namun bagaimana mereka bisa berkolaborasi. Kadang adik-adik di sini gitu kok nggak cocok sih di sini gitu ya. Kadang teman-teman harus pilih dulu gitu ya. Ini kira-kira perusahaan job description-nya atau lowongan ini cocok nggak sih buat saya. Teman-teman harus tahu dulu tuh, ini kayaknya karakter gue banget enggak sih, kira-kira saya di sini cocok atau enggak. Nah, kalau soalnya kalian merasa cocok gitu ya, silahkan apply lamaran di tempat kita. Kalau memang oke ya, dan juga sesuai dengan klasifikasi dari kami, kita akan terima gitu. Namun kalau umpamanya enggak, ya mohon maaf belum bisa gitu. Bukan berarti kalian itu nggak pinter gitu ya, semuanya pinter gitu, namun memang ada orang-orang yang bisa bekerja di unit ini gitu ya, bisa orang-orang bekerja di istilahnya itu belakang layar, ada yang bisa kerjanya di front office gitu sih. Kita nggak mematok seperti apa kriterianya, harus tinggi gitu ya, harus cantik, kalau kita bilang 3B gitu, beauty enggak gitu ya. Bahkan kita seleksi benar bahwa memang ini sesuai dengan kriteria yang kita mau. Gitu sih. Untuk soft skill sih tinggal tergantung kemampuan ya yang teman-teman ada. Tentunya kalau berbicara mengenai soft skill itu kan ada di diri teman-teman semua ya, tentang bagaimana kalian communication,
self control gitu ya, terus juga self leadership kalian itu pun harus tetap ditingkatkan. Kalau tadi kan udah dibahas nih soft skillnya Pak, kalau misalnya hard skillnya itu gimana ya? Oh, kalau hard skill. Nah, kalau hard skill ini kan biasanya teman-teman ada sertifikasi ya. Nah, itu yang bisa mempermudahkan teman-teman semua. Jadi selagi kalian masih kuliah, jadi yuk masuk lagi organisasi gitu ya. Terus juga tambah referensi kalian gitu ya, kalau untuk kegiatan, atau sekarang kan enak banget ya belajar ya, ternyata dengan adanya pandemi ini membuat biaya training lebih murah, bahkan ada grafis gitu ya, ada ruang guru, ada kelas-kelas.com gitu ya, dan itu kalau bapak lihat murah-murah banget gitu. Nah, itu bisa untuk menambah teman-teman dalam kompetensi gitu, apalagi sekarang di kompetensi LSP gitu ya, atau umpamanya certified yang burung Garuda itu kan sekarang banyak banget yang murah gitu ya. Jadi teman-teman harus lebih cerdas lah ya dalam hal sertifikasi. Terus juga tentunya sertifikasi apa sih yang dibutuhkan di tempat kami. Kalau di bagian admin, contoh kami pun ingin teman-teman semua menguasai administrasi kantor ya. Contoh pengetahuan Anda terhadap Microsoft Word gitu ya, Excel, PowerPoint gitu, itu juga harus baik. Ya kira-kira skornya 70 sampai 80 lah. Susu nanti kalau mau bagus kita perbaiki lagi, kan ada trainingnya juga. Karena di tempat kita itu setelah mereka masuk, kita ada yang namanya induction. Jadi kita kasih mereka itu gambaran besar thumbnail itu seperti apa sih ya. Jadi setelah mereka masuk, terus juga kita ajari juga communication-nya itu seperti apa. Ada yang namanya etos kerja gitu ya, ada yang namanya hak dan kewajiban kita sebagai pekerja itu seperti apa. Karena kalau kita lihat anak-anak sekarang, contoh sebulan 2 bulan gitu ya, ketika mereka sudah direkrut, nanti seenaknya sendiri gitu ya keluar gitu ya. Dan kalau teman-teman mau merasakan benar gitu ya pekerjaan di suatu bidang, rasakan dulu setahun 2 tahun lah, 2 tahun lah ya maksimal ya, Anda merasa bahwa lo udah ekspor di situ. Ini ngelihat sebulan 2 bulan udah selesai, enggak teman-temannya nggak bisa bekerja sama, nggak enak gitu ya, bosnya toksik gitu ya. Lantas kalian mau belajar seperti apa? Lo nggak bisa menuntut bahwa harusnya di tempat perusahaan yang saya tempati sekarang orang-orangnya harus seperti ini lo gitu ya, bagus ini segala macam, menghormati saya. Padahal lo orang baru gitu ya, terus tuh juga bosnya nggak asik gitu ya, toksik juga sering marah-marah gitu ya. Nah, teman-temannya nggak bisa milih gitu. Nah, kemampuan kalian untuk self control itu bagus ya untuk kalian nanti ke depannya. Jadi harapan saya sih, yuk selagi masih muda banyak-banyak belajar gitu ya, ikuti kegiatan-kegiatan kampus, kalau ada sertifikatnya silakan diikuti gitu ya dengan baik, dan itu bisa menjadi nilai tambah bagi kalian. Apalagi bahasa Inggris nih ya, iya nggak? Bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya gitu. Itu sih ada semua. Setelah yang tadi kan soft skill, hard skill sudah dipenuhi nih Pak, tapi kan pasti di training dulu. Itu berapa bulan atau berapa tahun Di training gitu di maksudnya. training. Oke. Jadi di kita itu ada yang namanya proses induction atau proses teman-teman belajar. Jadi akan ada orang yang mementori teman-teman semua tuh, nggak langsung begitu masuk di perusahaan udah lo jalan ya. Jadi ada yang pertama tuh kan teman-teman mungkin dalam waktu 1 minggu akan melihat dulu proses belajarnya seperti apa, proses pekerjaannya seperti apa ya. Contoh seorang mentor, bapak contoh seorang mentor mau ngajarin teman-teman semua ya, lihat dulu I do you see gitu ya, lihat yang bapak kerjain nih, lo lihat gimana caranya. Mungkin itu berjalan seminggu, lalu seminggu lagi ya I do you help tuh ya, gue kerjain, lo bantu gitu ya. Sudah 1 minggu 2 minggu, paling ini ada proses yang agak lebih lama 2 minggu gitu ya, you do I help gitu ya, lo kerjain lo, ini pekerjaannya ini segala macam. Kalau ngomongnya Pak ini kok saya belum bisa ya gitu ya, kayak gimana, itu biasanya 2 mingguan. Nah nanti ada proses 2 sampai 3 minggu lagi, you do I see. Jadi ini anak kayak gimana gitu ya, kan saya
sudah dilihat oh, udah bagus gitu ya. Terus juga biasanya ada penilaian sampai 3 bulan probation gitu ya. Ini anak layak nggak sih kerja gitu, ini anak bagus nggak sih jadi karyawan tetap gitu ya, atau terus lanjut penandatanganan kontrak gitu sih teman-teman. Jadi jangan takut karena kan kalau kita lihat antara di kuliah gitu ya paling 5-10% yang bisa dipakai. Nanti ketika di perusahaan kok beda banget ya, memang gitulah gitu ya, karena SOP-nya banyak yang berbeda ya nggak, SOP banyak yang beda. Terus juga tentunya di sana juga ada aturan-aturan yang berlaku, jadi ikuti aja gitu sih ya. Ada 4 tahap yang harus teman-teman ikuti ya. Silakan lihat apa yang mentor kalian kerjakan, bantu mereka gitu ya. Terus itu kerjakan, mentor kalian akan membantu, dan yang pasti lo kerjakan, mentor akan melihat teman-teman udah sejauh apa tuh mahirnya gitu. Tapi selama training itu tuh si karyawan-karyawan yang melamar ini Pak, itu tetap dapat gaji atau tidak dulu setelah misalkan oh ya kamu terima? Oh, begitu mereka diterima gitu ya, begitu mereka diterima itu biasanya mereka langsung dapat gaji. Namun biasanya ini baru gaji pokok dulu, untuk tambahan-tambahan seperti transport gitu ya. Dan juga tambah-tambahan yang lain lah ya, entah itu insentif atau segala macam yang dia dapatkan nanti setelah 3 bulan. Kalau untuk masa probation ini biasanya gaji pokok doang, baru setelah 3 bulan mulai tuh naik lagi setiap tahun ada evaluasi gitu ya, ada evaluasi. Kalau umpamanya unit bisnisnya achieve target itu 100%, biasa teman-teman dapat imbalan bonus dari situ. Tinggal tergantung unit bisnisnya. Bahkan ini kemarin Bapak juga lagi urus kacap-kacap gitu ya, di bulan 11, bulan 10, bulan 11 ini udah dapat reward aja gitu ya, ke Thailand, ke Malaysia gitu ya. Dan ini para sales pun nanti yang ngasih target ke Bali, tapi itu kan untuk di divisi penjualan. Nah untuk yang di divisi non penjualan gimana, kita melihat dari KPI mereka, key perform indikator, kan ada banyak tuh yang indikasi teman-teman bagusnya di sini nilainya berapa dan berapa, nanti itu akan diseleksi dan akan dapat reward juga. Itu tiap bulan Pak, kalau misalkan untuk pengawasan oh ya nilainya di sini. Iya tiap bulan. Jadi seorang kepala divisi atau bisa jadi SVP gitu ya, tentu kalian staff ada SVP, mereka akan terus kontrol tuh gitu ya, kemampuan tim saya ini seperti apa. Itu sih teman-teman semua. Kalau kita kurang lebih Tamrin ini ada kalau dulu ya sebelum pandemi 2.500-an lebih karyawan, kalau sekarang kayaknya 1.500-an ya. Kita udah mulai pulih-pulih sedikit lah. Tapi ada kayak jenjang karir nggak sih Pak, kalau misalkan gaji itu ikut naik jabatan Kalau untuk jenjang karir sendiri, saya cerita Bapak aja ya. Jadi kurang lebih Bapak ini sudah 15 tahun kerja di Tamrin. Mengawali karir di Tamrin itu dari tahun 2007. 2007 itu saya sebagai frontliner. Jadi kalau dulu itu ada yang namanya service counter, melayani orang pada saat servis gitu ya. Biasanya kita data tuh tahun 2007 itu masih manual semua, nggak ada laptop pun jarangnya ada, jadi kita by tulisan semua, report tulisan semua. Lalu kurang lebih saya itu dulu di Palembang dioper di Lahap, terus dioper di Pagar Alam juga kurang lebih 5 tahun. Setelah 5 tahun bekerja, alhamdulillah kan di Tamrin ini ada yang namanya kompetisi ya. Biasanya ada kompetisi tuh, ada yang namanya frontliner Grand Prix, itu perlombaan antar semua karyawan. Tentu ada duta pelayanan atau segala macam, dan beruntung Bapak dapat di situ. Dan 5 tahun dari itu Bapak dapat tawaran untuk menjadi trainer, jadi ditarik lagi di Palembang untuk menjadi trainer. Kurang lebih 3 tahun menjadi trainer, dipercaya menjadi SVP. Terus yang antara bersyukur dan juga sedih gitu, 3 tahun lalu pada saat pandemi dan Bapak dipercaya menjadi manajer training development gitu ya. Aduh ini mampus gua gitu ya. Ya apa namanya, mana situasi tidak mendukung seperti ini dan perusahaan mau gitu ya, perusahaan mau berinvestasi dan juga mempromosikan kita, padahal
lagi pemecatan banyak ya, dan mereka mau dan juga percaya, karena balik lagi Bu Elisa selalu bilang bahwa people gitu ya, dan juga kegiatan training ini merupakan investasi kita. Kenapa sih Tamrin Group sampai sekarang terus hadir? Bahkan nanti kita akan ada acara gede-gedean ya, tanggal 12/12/2023 nanti ribuan orang akan datang di acara 55 tahun Tamrin Group. Nah, di situ kita ingin menunjukkan bahwa eksistensi Tamrin sampai sekarang hadir gitu ya, untuk membersamai rekan-rekan, terutama orang-orang di Palembang. Ayo, kalau bisa ngomong Palembang lah ya, yang mensejahterakan yang ikut berperan aktif di perusahaan ini. Karena kalau dilihat sih beberapa level manager up itu kita masih ambil dari luar. Terus juga beberapa karyawan-karyawan spesialis ya itu pun masih ambil di luar. Harapan saya sih teman-teman yang dari MVP bisa untuk masuk. Kalau di Sokito ya tidak ngapon nak main, jangan sarong Palembang, ya dah. Kalau umpamanya wong lain bisa ngapon aku nih gitu. Gitu. Ada lagi? Tapi Pak, kalau sekolah trainer itu kan keterima. Nah itu ditempatkan sesuai domisili atau dari perusahaan? Oke, sebenarnya ketika Anda ada sesi interview, teman-teman akan ditanya seperti ini. Anda siap ditempatkan dimanapun di lingkup Tamrin Group, karena Tamrin Group besar ya. Sumsel semuanya ada, terus juga di Bengkulu semuanya ada. Jadi ketika tanda tangan kontrak, perhatikan siap ditempatkan dimanapun. Ya, pokoknya Pak saya siap ditempatkan dimanapun asal di Palembang. Selo-selo mana tidak apa-apa, tidak bisa gitu ya. Karena Sumsel kan banyak, ada Palembang, ada Pagar Alam, Lahat, gitu ya, Linggau, dan itulah kalau bisa berhubung masih muda gitu ya, carilah pengalaman baru, tempat-tempat baru, orang-orang baru gitu ya. Ya untuk pengalaman kalian. Nanti entah kalian akan menjadi karyawan profesional ataupun nanti menjadi entrepreneur gitu ya. Teman-teman punya pengetahuan tuh, teman-teman bisa bagaimana cara memperlakukan orang-orang. Contoh kalau kalian sebulan 2 bulan aja gitu ya, bosnya toxic gitu ya, kayak gitu loh. Kalau bisa kita belajar nanti kalau jadi atasan, kalau nanti menjadi pengusaha gitu ya, jangan kayak gitu gitu ya. Kita aja nggak senang apalagi karyawan kita. Tidak, biasanya itu entrepreneur. Ini biasanya kalau yang Chinese ini dia udah punya usaha sendiri. Dan yang udah ada usaha semua. Oke, baik. Terima kasih Pak, jawaban-jawabannya, kerjasama itu. Dan